ini dividen per lembar sahamnya kan dia diketahuinya 600. Nah, terus ini kenapa nih 560? Karena dia yang ingin dibagikan itu hanyalah 60. Jadi hanya dikurangi, jadi hanya 540. Nah, sebentar ya, ini ini kan dia sebenarnya masih lanjutannya yang tadi Mbak ya. Nah, tadi kan diketahui persoalannya itu masih nyambung, informasinya itu, informasi dasarnya itu masih nyambung. Jadi ekuitas awal dengan 100 juta lembar saham itu kan 600. Nah, karena terus dia dikurangi dengan 60. Itu ini. Nah, 60 ini adalah ini laba setelah pajaknya. Nah, jadi akhirnya nilainya adalah 540, yaitu jadi dari nilai yang awal tadi 600 dikurangi dengan 60. Nah, ini saya lanjut lagi ya. Jadi lanjutannya yaitu apabila perusahaan dia melakukan pembelian kembali saham dengan 60 miliar labanya itu, dan pada harganya per lembar juga tetap 6.000, maka lembar saham yang dapat dibeli adalah 10 juta lembar. 10 juta lembar ini berasal dari 60 miliar dibagi dengan 6.000, hasilnya adalah 10 juta lembar. Nah, 10 juta lembar ini hanyalah 10% dari saham yang diterbitkan, karena di sini tadi kan diketahui bahwa jumlah lembar saham yang diterbitkan adalah 100 juta. Nah, maka 10 juta lembar saham ini itu hanyalah 10% dari saham yang diterbitkan. Nah, akhirnya neraca yang baru adalah tampak seperti ini. Setelah dia melakukan pembelian kembali atau repurchase of stock. Nah, kasnya dia tetap, sisi aktifanya dia tetap ya. Lalu aktifanya pun jumlah akhirnya dia tetap, tapi di sini ada perubahannya di ekuitas. Nah, jadi 100 juta diterbitkan, jadi nilainya balik lagi 600 seperti nilai yang awal tadi, dan ini 10 juta dibeli kembali dengan harga 60.
Jadi 90 juta, jadi sisanya yang sedang beredar itu adalah 90 juta lembar saham beredar, itu adalah ini 540. Nah, total 550 sama 300 adalah 840. Saham yang beredar 90 juta sama dengan 540 juta. Ya, dan ini 540 itu didapatkan dari dari nilainya ini 90 juta dikalikan dengan per lembarnya, harganya kan 6.000. Jadi 90 kali 6.000 hasilnya 540. Itu gimana? Nah, setelah ini kita setelah dari hasil ini kita bandingkan dengan yang tadi sebelum dia melakukan pembelian kembali sama setelah dia melakukan repurchase of stock. Nah, ternyata kan dia jumlahnya tuh tetap kekayaan perusahaan tuh tetap 840. Nah, jadi di sini setelah dilakukan pembelian kembali saham ataukah pembagian dividen tunai itu dampaknya bagi pemegang saham itu adalah sama. Jadi tetap kekayaan perusahaan itu tetap atau nggak berubah, dan harga sahamnya pun juga tetap 6.000 per lembar saham. Seperti itu. Nah, di sini selanjutnya maksudnya dari repurchase of stock itu adalah yaitu pihak manajemen perusahaan itu ingin mengirimkan sinyal positif ke pasar bahwa manajemen percaya di tahun-tahun yang akan datang kas perusahaan itu akan kembali meningkat karena membaiknya profitabilitas perusahaan. Dan akibat dari sinyal positif ini, maka share repurchase itu dia akan direspon positif oleh pasar, dan nanti diharapkan bahwa harga saham itu akan naik. Jadi seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk modul 6 ini untuk kebijakan dividen, karena di slide-nya sudah habis. Jadi ini materi kita hari ini, kebijakan dividen. Ada yang ditanyakan atau sudah. Kalau tidak ada yang ditanyakan, lalu kita masuk ke soal kuis. Iya, nanti habis ini saya kirim PowerPoint-nya ke email masing-masing. Sama jangan lupa saya tunggu jawaban dari kuis kita hari ini. Iya, sama-sama. Ini soalnya bisa dicatat, atau nanti habis ini juga akan saya kirim ke emailnya masing-masing, dan saya tunggu jawabannya ya, karena ini kan kuis. Jadi saya tunggu nanti malam, atau kalau memang malam ini ada shift kerja atau memang nggak bisa, saya tunggu sampai besok siang. Ini soalnya saya ada 2 soal. Yang pertama soal pemahaman gitu, yang kedua adalah soal menghitung. Nah, untuk yang soal pertama ini bisa dicatat atau nanti tunggu saya kirim.
Itu yang pertama, yaitu apabila dikaitkan dengan tujuan normatif, maka penggunaan dana itu tentunya harus diupayakan agar bisa meningkatkan nilai perusahaan. Nah, menurut Anda bagaimanakah pedoman untuk melakukannya? Dan apakah tujuan memaksimumkan nilai perusahaan itu sama dengan memaksimumkan laba per lembar saham? Itu jadi dijawab semenurut pemahamannya teman-teman aja ya. Ini nggak kelihatan Mbak slide-nya, Mbak Dendi? Kelihatan kan? Ini yang nomor 1 itu bisa dilihat di PowerPoint Mbak. Oh iya kah? Oh ya udah, kalau gitu nanti habis ini akan saya kirim ke alamat email masing-masing. Lalu soal yang kedua, oh ya, berarti Mbak Indi tunggu emailnya ya. Iya, kalau udah menemukan jawabannya nanti langsung cepet-cepetan aja dikirim ke saya, lewat email. Gitu ya Mbak Juju. Terus paling lambat saya tunggu jam 12. Enak kan kuisnya, nggak langsung jawab. Oke. Ini modul 6, tapi sebenarnya pemahaman aja sih, jadi dia secara umum aja. Jadi dari modul awal sampai sekarang kan ini